Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah telah menempatkan ilmunya di dalam Al-Quran. Surat Al-Mursalat ayat 26. Di situ berbunyi, dan kami jadikan bumi untuk tempat berkumpulnya orang yang masih hidup dan orang yang sudah meninggal dunia atau wafat. Maka pada kesempatan yang terakhir ini saya akan mengangkat topik tentang bagaimana cara Allah menghidupkan orang di alam kubur. Banyak ayat Al-Quran yang menjelaskan tentang hal ini. Misalnya surat Al-A'raf ayat 29, surat Al-Hajj ayat 5, dan surat Al-Baqarah pada ayat 260. Pada ayat ini Allah telah menegaskan bahwa penciptaan manusia di alam kubur sama seperti penciptaan manusia di alam dunia. Misalnya di situ mengatakan bahwa mengapa engkau ragu tentang penciptaan kembali di kubur. Dan sesungguhnya Allah menciptakan dari tanah, kemudian menjadi air mani yang bercampur, dan seterusnya menjadi segumpal darah dan berproses menjadi manusia sempurna. Hal itu masih diragukan oleh Nabiullah Ibrahim alaihissalam, sehingga Nabiullah Ibrahim bertanya kepada Allah, ya Allah, bagaimana cara engkau menghidupkan orang di alam kubur? Lalu Allah memberikan perumpamaan. Dia perintahkan kepada Nabi Ibrahim, ambilkan 4 ekor burung, kemudian cincang-cincanglah. Lalu letakkan di atas bukit satu bagian dari tiap-tiap bukit itu. Lalu engkau panggillah, maka dengan segera dia akan datang. Kalau berbicara tentang perumpamaan, contoh yang telah dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala tadi, itu menandakan bahwa ketika kita meninggalkan alam dunia ini dan kita berada di alam kubur, jasad kasar kita akan dihancurkan. Lalu bagian-bagian yang tadinya melekat pada tubuh kita, yang merupakan sumber kejadian kita, akan dikembalikan ke tempatnya. Contohnya, manusia berasal dari Mim Ha Mim Dal atau Anasir Muhammad. Lalu mim pertama, api atau panas, akan dikembalikan ke tempatnya. Ha adalah angin udara atau udara, akan dikembalikan ke tempatnya. Dan air pula dikembalikan, serta tanah juga dikembalikan ke tempatnya. Lalu diproses ulang, didaur ulang. Yang menjadi permasalahan, di manakah tempat kita diciptakan? Apakah di alam kubur? Tentu sesuai dengan perumpamaan tadi, adalah diciptakan kembali di alam dunia. Karena kita bersama, baik yang hidup maupun yang mati, masih berada di satu wadah, suatu tempat, suatu wilayah yang sama, hanya dibedakan jasad halus dan jasad kasar. Kita hidup di tempat yang sama tapi dibatasi oleh
selaput tipis atau membran, dan kita punya dimensi berbeda. Orang yang hidup di alam kubur dan alam barzah, mereka memiliki jasad halus, ruh dan nyawa. Jasad kasarnya telah dihancurkan dan dikembalikan, diproses ulang, didaur ulang, dan terjadi di alam dunia, dan itu akan dititipkan dan diberikan kepada orang-orang yang hidup setelah kita atau anak cucu kita, dan bergantung kepada tempat dan wilayah akan menghadirkan generasi yang rasnya, fisiknya akan saling mirip dengan satu sama yang lain, bahkan mirip dengan yang telah meninggal dunia. Dan itu kita harus mengakui bahwa penciptaan itu bukan di alam kubur, tapi setelah kita meninggalkan alam dunia ini, ketika kita menghadapi sakaratul maut, kita dipisahkan antara jasad kasar dengan jasad halus. Jasad halus, ruh dan nyawa langsung dipindahkan ke alam kubur dan alam barzah, sedangkan jasad kasar kita harus melalui proses-proses yang dilakukan sebelum kita dikuburkan, yaitu dengan cara dikafankan, kemudian diajankan, disembahyangkan, dan lain-lain. Itu berarti yang menjadi permasalahan adalah ketika kita hidup di sana, apakah jasad kita yang halus ini memiliki aktivitas sama seperti aktivitas yang ada di muka bumi yang masih hidup? Tentu tidak. Kehidupan di alam kubur dan alam barzah itu tidak sama seperti kehidupan di alam dunia, yaitu kita tidak lagi mencari nafkah, makan minum, tidak lagi bekerja keras, tidak lagi membanting tulang untuk mencari rizki, tidak lagi memasak, tidak lagi beraktivitas seperti yang ada di alam dunia ini. Tetapi faktor aktivitas yang masih berlaku di sana adalah tinggal jual beli, dan makanan yang kita makan itu pun makanan yang bersifat halus, bersifat fiktif. Kalau di alam dunia memang benar kita menghadapi makanan, kita mengunyah makanan, tapi makanan itu tidak lagi berbentuk kasar, dia halus, tapi kita merasakan nikmat dari makanan itu. Olehnya itu, ketika kita memakan makanan itu, memakan buah-buah itu, minum minuman itu, tapi tidak ada lagi proses buang air besar dan buang air kecil. Dan ada sebagian orang
yang mempunyai ritual yang bisa menghadirkan orang yang katanya orang tua dan leluhur kita yang telah meninggal dunia beberapa tahun lalu. Tapi ingat, hanya dua golongan makhluk ciptaan Allah yang memiliki kemampuan untuk merubah diri, yaitu dari iblis, jin, dan malaikat. Kalau kita kembalikan kepada merujuk pada ayat Al-Quran yang mengatakan bahwa dan kamu sekali-kali tidak akan mungkin melakukan orang-orang yang telah wafat dan berada di alam kubur itu dapat mendengar. Mengacu kepada ayat itu, tentunya kita terputus. Bagi yang hidup di dunia dan yang hidup di kubur, tidak ada lagi komunikasi. Mereka tidak mendengar lagi jeritan, mendengar lagi kata-kata doa dari kita. Dengan tentunya orang yang ada di kubur sana tidak mendengar lagi dan melihat lagi kita yang ada di dunia. Dan orang yang ada di dunia ini tidak akan lagi melihat orang yang ada di akhirat. Hanya saja Allah masih memiliki orang-orang pilihan, orang-orang yang didekatkannya, orang-orang yang bersahabat dengan para malaikat, yaitu orang-orang yang bisa mampu menembus melihat yang ada di dunia dan mendengar yang ada di dunia. Dan begitu ketika mereka masih hidup, mereka bisa melihat orang yang ada dan mendengar orang yang ada di akhirat sana. Walaupun tadi dikatakan tidak akan mungkin menjadikan orang yang di alam kubur sana dapat mendengar. Tapi kalau kita menganalogikan dengan yang diciptakan oleh manusia di muka bumi ini, misalnya sebuah televisi. Sebuah televisi ini bisa kita melihat gambar dan kita bisa melihat, mendengar suaranya apabila ada menara, apabila ada antena. Lalu antena itu mengarah kemana, menara itu mengarah kemana, atau menara itu menarik sinyal dari mana, atau